Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama senior analis Infovesta Utama Praska Putrantio maksud kami. Mas Praska, ini terkait dengan vaksin ya, vaksin COVID-19 ini produksi KB Pharma. Ini rencananya akan tersedia pada 2021. Nah, ini bagaimana pergerakan atau dampaknya terhadap pergerakan saham hari ini? Ya, memang kita lihat ya isu vaksin ini memang menjadi harapan ya positif bagi pasar saham keseluruhan dan nggak cuma domestik maupun juga pasar global karena ini hampir semua negara berlomba untuk cepat-cepatan menerbitkan vaksin untuk cepat memulihkan ekonomi di samping untuk juga membantu negara-negara lain seperti itu. Dan kita lihat tentu saja ini indeks harga saham gabungan akan memulai merespon itu mulai memasuki di akhir kuartal 3 dan di kuartal 4 dan terlebih lagi saat ini juga rilis data rilis data sektor manufaktur Tiongkok tadi pagi yang malah di atas tercepat dalam 10 tahun terakhir ini juga memberikan katalis positif buat bursa kita yang sekarang menguatnya hampir 1% seperti itu. Untuk saham di private placement dan juga right issue ini prospeknya seperti apa, Mas Praska? Ya, untuk private placement maupun right issue memang kita kalau lihat secara sektor yang masih tetap kondusif ya, apalagi berpotensi mengalami recovery yang cukup cepat pasca pemulihan dari pandemi ini. Ya, tentu saja ini menjadi saham yang cukup menarik untuk dikoleksi, terlebih jika harga saham masih dalam posisi mengalami tekanan, belum mengalami penguatan cukup signifikan dalam tahun terakhir. Nah, ini kira-kira sahamnya apa saja yang pandangan Anda ini cukup menarik? Ya, kalau kita melihat sih untuk beberapa saham, saya tidak lebih ke spesifik, namun saya lebih ke arah saham-saham yang secara sektorial menarik ya untuk bisa dicermati pasca seiring dengan harapan vaksin dan pemulihan ekonomi. Ya, ini sektor menarik itu ada perbankan ya, sektor keuangan salah satunya, kemudian dari sektor barang konsumsi ya yang tetap untuk bisa bertahan. Samping itu di sektor konstruksi dan properti ya, dan juga di sektor pertambangan dan di retail seperti itu. Di mana sektor-sektor ini saya lihat mengalami potensi dampak positif yang cukup awal juga ya setelah nanti mengalami ekonomi mulai pulih sejalan dengan mulai vaksinasi massal tersebut. Oke, ini untuk pertambangan saham-saham apa saja yang Anda rekomendasikan, Mas Praska? Ya, untuk saham pertambangan kita lihat saat ini masih dominan dari saham Inco ya dan juga Antam, di mana ditopang oleh penguatan harga nikel di pasar nasional karena seiring dengan pandemi ini mendorong permintaan pada komoditas elektronik terutama untuk mobile ya seperti itu. Ini dan juga termasuk mobil listrik juga ini yang mendorong permintaan untuk komoditas nikel. Di samping emas juga mengalami penguatan untuk mengantisipasi ketidakpastian yang saat ini masih ada. Di samping itu juga untuk saham-saham retail ya kita lihat masih ada peluang besar untuk pulih, yaitu seperti ada S Hardware maupun Ramayana Lestari ya, Ralph. Ini juga menurut saya menarik untuk dicermati seperti itu. Selain itu tadi ya selain sektor retail juga kita lihat dari sektor perbankan seperti bank-bank buku besar ya, BBRI, BBNI dan juga ada Bank Jabar ini juga bisa menarik untuk dicermati sektor. Oke, untuk konstruksi bagaimana Mas Praska khususnya di situasi saat ini prospeknya? Ya, untuk konstruksi properti memang ini menjadi sebenarnya secara siklus agak terakhir ya. Kenapa? Karena ini bicara tergantung sekali pada cash flow ya, pendanaan dari pemerintah juga kalau kita bicara konstruksi BUMN seperti itu. Namun tetap dalam jangka panjang karena infrastruktur menjadi fokus pemerintah. Kita lihat ini menarik juga dicermati, lebih ke sahamnya seperti Wika ya, ini juga bisa dicermati. Dan juga untuk properti kita melihat ada saham CTRA juga bisa menarik dicermati lebih jangka menengah panjang. Oke, untuk perkebunan bagaimana di tengah situasi seperti saat ini, CPO juga yang mulai naik, ini bagaimana prospeknya di pandangan Anda? Ya, CPO juga menjadi salah satu yang bisa diperhatikan ya, meskipun secara prioritas ini agak dia lebih siklikal seperti itu. Kita lihat memang CPO lebih ke trading jangka pendek saja ya, di mana saham-saham yang bisa dicermati menurut saya pilihannya ada di London Sumatera ya, dengan di mana pergerakan harganya secara technical view saat ini masih dalam pergerakan trend support uptrending channel seperti di level 990 sampai di 1000-an. Oke, di masa PSBB ini kan banyak kebiasaan-kebiasaan baru, Mas Praska, seperti saat ini sekolah menggunakan online secara daring begitu ya. Nah, ini dampaknya apakah akan menjadi sentimen yang positif atau negatif untuk di sektor telekomunikasi? Ya, untuk sektor telekomunikasi menurut saya memang ini menarik ya secara demand sebenarnya, karena ini ketergantungan orang terhadap kebutuhan untuk
komunikasi jarak jauh di samping pada alatnya juga, gadgetnya. Nah, namun kita lihat persaingan dari sisi provider ya, serta tarif ini yang mana bisa dijangkau oleh masyarakat, terutama yang menggunakan ini kan untuk anak-anak sekolah ya, di mana tidak semua juga mampu untuk bisa katakan kuota yang kayak seperti normal seperti itu ya. Jadi faktor persaingan dan juga untuk mensubsidi untuk bisa untuk membantu orang-orang yang tidak daya beli tidak cukup tinggi tersebut, dan menurut saya masih menjadi faktor tantangan buat sektor telekomunikasi, terutama penggunaan data online tersebut. Ya, untuk di paruh kedua tahun ini, Mas Praska, ini bagaimana pergerakan indeks? Bisa nggak kira-kira kita kembali ke zona 6.000 begitu? Oke, untuk di semester 2 di tahun ini memang tantangan untuk ke 6.000 masih agak berat ya, karena kita melihat perkembangan vaksin ini kan masih ada prosesnya untuk pengujiannya dan pembuktiannya, serta proses pendistribusian. Di samping itu juga tidak hanya vaksin, tapi bagaimana dampak ke ekonomi, apakah ekonomi sudah merespon pemulihannya atau belum, ini yang masih dinantikan oleh investor. Terlebih lagi masalah itu perang dagang, masalah konflik geopolitik ini juga masih mewarnai pergerakan di semester 2 ini. Sehingga titik resisten terkuat kita perkirakan masih di level 5.500 sampai di 5.700-an untuk di semester 2 ini. Oke, saran Anda untuk para investor saat ini bagaimana? Apakah lebih untuk yang jangka pendek atau lebih sabar untuk menabung jangka panjang, seperti apa? Sebenarnya untuk bagi investor memang saat ini investor bisa melakukan strategi buy on weakness ya, atau mengakumulasi lebih banyak saat kita mengalami koreksi-koreksi dalam seperti saat ini ya. Namun saat mengalami recovery, mungkin investor harus lebih agak selektif nih, pilih saham-saham yang memang menurut saya itu prospektif naik, kemudian harga sahamnya belum banyak naik, jadi masih cenderung agak tertekan dibandingkan posisi tahun terakhir itu dia belum mengalami kinerja positif, masih negatif, bahkan masih tertekan di atas katakan minus 20%. Itu menarik untuk dicermati ya. Yang terpenting adalah fundamentalnya adalah tidak jelek. Oke, kalau bicara yang jangka panjang, kira-kira akumulasinya kalau kita mau nabung dari sekarang, kira-kira sama apa saja nih yang direkomendasikan? Oke, untuk jangka panjang saya rasa ya sektor perbankan jadi tulang punggung ya, ekonomi ya. Ini seperti Bank BRI, Bank Jabar, Bank BNI ya, itu bisa menarik di koleksi. Selain itu juga ada sektor sektor retail ya, seperti ada S Hardware, ada Ramayana Lestari, ini juga bisa dicermati karena kita bicara nanti pasca pemulihan dari COVID-19 ini kan harusnya bisa mendorong kembali pergerakan di sektor retail. Kami itu juga ada sektor semen ya, seperti Indo Semen, INTP ini juga saya rasa menjadi menarik untuk dicermati juga. Oke. Ini juga saat ini kebijakan baru juga, khususnya di DKI yang sudah membuka bioskop begitu, meskipun dengan beberapa pembatasan. Ini Anda melihatnya berpengaruh tidak ke saham dari pengelola bioskop gitu? Oke, untuk rencana itu tentu saja berpengaruh ya, tidak hanya pada yang terlibat bisnisnya itu bioskopnya, namun pada mal-mal yang menyediakan fasilitas seperti ini tentu saja bisa berdampak pada emiten sektor properti yang di mana asetnya terdapat fasilitas hiburan tersebut. Oke, baik, terima kasih Mas Praska untuk informasinya dan tetap jaga kesehatan. Dan pemirsa, senior analis Infovesta Utama Praska Putrantio.